Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatus Shalihin. Ahlan sahlan. Hidayatus Shalihin. Kesan saya dalam ta'lim pada pagi hari ini, satu pelajaran yang amat terpenting untuk kita sebagai penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni keberanian. Keberanian dalam mengungkapkan satu kebenaran, keberanian untuk menunjukkan kebenaran, berani untuk mengambil resiko apapun yang akan terjadi untuk melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa perjuangan yang ada, perjuangan tanpa keberanian di dalam hati kita itu semuanya tidak akan membuahkan satu keberhasilan. Karena setiap berdakwah kita, jihad kita itu perlu ada keberanian. Itu kesan yang bisa saya ambil dan ilmu yang bisa saya dapati pada pagi hari ini. Adapun satu saran Habib, saya teringat ketika saya masih berada di sekolah, ketika ada satu pelajaran mengenai tentang sejarah perjuangan Rasulullah, perjuangan dakwah Rasulullah, dan termasuk perjuangan jihadnya Rasulullah dalam tablignya mendakwahkan syariat Islam kepada umat Islam dan kepada manusia di muka bumi ini, yang amat sekali sering terlalaikan oleh pendidikan kita. Diantaranya ketika menceritakan tarikh sejarah jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dijelaskan asal muasal terjadinya peperangan Rasulullah dengan para orang-orang kafir. Sehingga pada saat waktu saya dalam dunia pendidikan tersebut, ada sahabat saya Habib yang bertanya kepada seorang guru. Bahkan guru saya pun tidak mampu menjawab tentang sejarah tersebut. Teman saya bertanya kepada guru saya, "Bapak, bagaimana sejarahnya? Kok sampai terjadi peperangan tersebut? Kok sampai kejamnya seperti itu? Kok sampai tega-teganya ada kesan seperti itu?" Habib, dari kita sendiri, saudara muslim kita, yang kesannya seolah-olah Islam itu kayaknya kok jahat begitu, kok kejam, sampai memenggal, sampai membacok dan sebagainya. Dan sejarahnya itu, asal muasalnya itu yang seringkali terlalaikan. Mudah-mudahan dalam penjelasan tentang jihadnya Rasulullah, peperangannya Rasulullah dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, itu sedikitnya tolong dijelaskan asal muasal sehingga orang-orang yang awam tidak berpikir yang salah. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu masukan yang sangat bagus, di mana digarisbawahi bahwa dalam perjuangan perlu keberanian. Itu yang pertama. Yang poin kedua tadi, ada satu usul yang luar biasa yang perlu didengar oleh para pengambil keputusan dalam dunia pendidikan kita, khususnya mereka yang berperan di dalam bidang penetapan kurikulum daripada pelajaran agama, khususnya sejarah Islam, supaya di dalam menjelaskan sejarah Nabi tidak ujuk-ujuk cerita perangnya, tidak ujuk-ujuk cerita pertempurannya, tapi harus dijelaskan apa dan kenapa, supaya orang tidak salah paham. Karena Islam ini bukan agama kejam, bukan agama darah, bukan agama yang harus perang. Islam ini sesuai dengan namanya, Islam ini adalah agama yang cinta damai. Islam ini tidak cinta pertempuran, apalagi kerusakan, sudah. Jadi betul apa yang disampaikan, asal muasal sebab suatu kejadian adalah harus juga dirincikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jazakallah khair. Nah, kemudian mengenai keberanian, saya hanya sedikit tambahkan saja. Mungkin ada mengatakan, oh berani ini udah dari sananya. Sudah, berani itu memang ada yang datang dari sananya, artinya sudah merupakan bakat seseorang. Tapi ada juga keberanian itu bisa dimanage. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini pasti punya rasa takut dan pasti punya rasa berani. Hanya tinggal bagaimana dia memanagenya, mengolahnya. Kalau dia tidak olah sifat beraninya, maka sifat takutnya yang akan mendominasi dirinya. Jadi perlu diolah. Saya bisa buktikan teori ini. Mari kita lihat. Apa betul syaja'ah, sifat berani itu bisa dimanage, diolah? Saya kasih contoh. Satu, saya mau tanya kepada Anda semua, mana yang membuat Anda lebih berani, saat Anda sendiri atau rame-rame? Orang takut sendirian, begitu rame-rame jadi
Berarti ada sesuatu tuh sudah dalam keramaian, dalam kebersamaan. Jadi siapapun yang penakut, begitu rame-rame jadi berani. Artinya apa? Artinya kalau kita mau jadi berani, belajarlah menumbuh suburkan kebersamaan, bukan kesendirian. Dengan kita bersama, dengan kita gotong royong, takut jadi berani. Jadi ternyata sifat berani itu bisa dipupuk. Itu sudah tabiat manusia, saudara, di mana saja. Satu. Dua, ada orang dipanggil polisi, belum pernah dipanggil. Panggilan pertama kira-kira gelisah nggak? Berpikiran nggak? Nggak bisa tidur tuh sudah. 3 hari lagi mesti menghadap ke Polda, nggak bisa tidur 3 hari. Tapi setelah sekali dipanggil, nanti sekian bulan dipanggil lagi, sekian bulan dipanggil lagi. Nah begitu dia udah biasa dipanggil, takut lagi nggak dengan panggilan? Orang mau masuk penjara takut, apalagi penjara hari pertama khawatir. Begitu masuk penjara yang kedua, hilang khawatirnya. Masuk penjara yang ketiga, mulai langganan sudah. Loh, rasa takutnya kemana sudah? Artinya apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ternyata keberanian itu bisa muncul dengan pengalaman. Orang yang nggak pengalaman takut, begitu pengalaman jadi berani. Pengalaman itu penting, saudara. Cari pengalaman. Dengan pengalaman, yang takut jadi berani. Berarti keberanian itu bisa dilatih tidak? Bisa. Nah, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saat seseorang dalam keadaan darurat, itu kadang-kadang tembok 2 meter dilompatin, saudara. Padahal dalam keadaan biasa, tembok 1 meter aja nggak bisa lompatin. Kenapa? Jadi orang kalau sudah takut, mencapai puncaknya akan berubah menjadi keberanian. Makanya ada pepatah Arab mengatakan kullu syai'in idza jawazal hadda inqalaba ila tiddi. Sesuatu kalau sudah melewati batas akan berbalik, saudara, menjadi kebalikan. Saya mau tanya, Anda tertawa, sudah tertawanya over, tertawa, ujungnya nangis. Sampai-sampai temennya nanya, lu ketawa apa nangis lu? Lu ketawa over, sampai air mata dia keluar sudah. Jadi sesuatu yang berlebihan akan berbalik. Takut berlebihan akan berbalik. Artinya saya hanya ingin ingatkan saudara, dengan kejadian-kejadian semacam ini, berarti keberanian itu memang mesti dilatih. Jadi jangan gusar menghadapi rasa takut. Justru dengan adanya rasa takut, kita bisa dorong sifat berani kita untuk keluar. Kalau tidak ada rasa takut, sifat berani tidak akan terdorong untuk keluar, sudah. Nah, yang keempat terakhir, ini yang paling penting. Amalin doa Nabi. Salah satu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasri. Ya Allah, aku berlindung denganmu, dengan kebesaranmu, dengan kekuasaanmu, dengan keagungan dan kesucianmu, daripada sifat takut, sifat pengecut, dan daripada sifat malas. Padahal Nabi kita udah pemberani, saudara, tapi tetap masih berdoa, berlindung kepada Allah dari sifat takut. Kenapa? Karena sifat takut ini, saudara, kalau kita tidak pandai mengolah, menjaga, memeliharanya, besok akhirnya sifat takut itu, saudara, bisa keluar, muncul, kita menjadi seorang pengecut. Keberanian akhirnya diatasi oleh dia, kita tidak punya keberanian lagi. Artinya takut harus diredam, berani harus kita tanam, saudara. Itu semua perlu latihan. Kalau seorang nabi yang sudah pemberani saja merasa khawatir kalau sifat takut yang tumbuh, maka kita yang sebetulnya masih banyak punya sifat takut mesti lebih khawatir kalau sifat takut itu akhirnya mendominasi diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Nah, mudah-mudahan pengajian hari ini jelas. Dan ingat yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Fikri Baparek pada pembukaan. Tadi waktu di pembukaan beliau ada ulas, kenapa, untuk apa kita pada hari Ahad ini kumpul mempelajari soal sahabat Nabi. Beliau ungkapkan di Tathbithul Fuad, untuk memantapkan jiwa. Nah, ini termasuk ini, saudara. Jadi dengan kita baca soal sejarah pemberani-pemberani, sejarah pahlawan-pahlawan, jadi lama-lama kita takut jadi berani. Itu namanya Tathbithul Fuad, memantapkan jiwa. Mantapkan jiwa dengan mempelajari perjuangan Nabi, dengan mempelajari perjuangan sahabat, dengan mempelajari perjuangan ulama. Kalau itu selalu kita kaji, insya Allah
rasa takut kita hilang berganti dengan rasa berani.